Nah oke, pertama-tama siapkan wadah, kita langsung ke cara membuatnya. Tambahkan 300 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Lalu selanjutnya tuang ada 300 ml santan kental, dan ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya tambahkan 200 gram gula merah yang sudah dilarutkan dengan air 200 ml sebelumnya ya teman-teman. Nah ini kita tuang ke dalam adonan. Untuk cara bikin air gula merahnya direbus hingga mendidih sampai gula merahnya larut. Setelah itu lalu didinginkan, dan setelah dingin baru kita bikin adonan seperti ini ya teman-teman. Nah buat teman-teman pasti sudah bisa semuanya cara ngerebus gula merah ya. Nah ini sudah kita tuang semuanya ke dalam wadah. Ini kita aduk-aduk atau kita oleni hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu ya. Supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja ya. Tapi pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya. Nah supaya lebih tetap bersih dan tetap higienis lagi, jadi harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan. Dan ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adonannya sudah mulai kalis ya. Jadi seperti ini teksturnya. Nah di sini tidak ditambahkan air lagi ya, cukup menggunakan air gula dan santan saja. Ini sudah pas banget ya. Nah jadi seperti ini teksturnya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah saya olesin minyak sebelumnya ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada unti kelapa aroma nanas ya, sisa stok kemarin ya teman-teman, kita ambil secukupnya. Lalu ambil secamot adonan, ini kita pulung-pulung. Nah setelah dipulung lalu dipipihkan sedikit, lalu diisi dengan unti kelapa aroma nanas ya. Nah setelah diisi dengan unti kelapa ini kita tutup kembali rapat-rapat, lalu dipulung kembali. Dan pastikan jangan sampai kelihatan unti kelapanya, supaya nanti kalau dikukus tidak keluar air gulanya ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan unti kelapa aroma nanas ya. Nah jadi ini unti kelapanya di sini tidak ada videonya cara bikinnya ya. Kalau mau tahu cara bikinnya silahkan di scroll ke bawah, di situ ada videonya cara bikin unti kelapanya ya. Nah unti kelapanya ini saya tambahkan dengan jelly nanas, jadi aromanya itu ada nanasnya ya teman-teman. Nah oke, ini sudah selesai adonan terakhir ya teman-teman. Kita sudah semuanya sudah diisi dengan unti kelapa aroma nanas, dan ini hasilnya ya. Nah jadi semuanya itu ada 15 citakan ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih ya, lalu masukkan kuenya ke dalam kukusan.
Nah, dan kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 40 menitan atau hingga matang ya, menggunakan api kecil cenderung sedang ya, supaya matangnya sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 40 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah diangkat seperti biasa, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu, baru nanti kita keluarkan dari citakannya. Hasilnya sangat cantik, menarik dan glowing ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teksturnya ya teman-teman. Kue mendut gula merah kekinian dengan isi unti kelapa aroma nanas, dan ini dijamin keluarga tercinta juga pasti suka, apalagi dihidangkan di acara keluarga juga pasti pada suka ya teman-teman. Cara buatnya sangat mudah dan simple sekali, tidak pakai ribet. Nah, dan ini setelah dingin ya, selanjutnya ini kita keluarkan dari citakannya. Nah, setelah dikeluarkan dari citakannya, lalu di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi kelapa parutnya harus dikukus ya, supaya tidak cepat basi atau mudah basi. Lalu ini kita taburin dengan kelapa parut semuanya seperti ini. Nah, setelah ditaburin kelapa parut, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Kue mendut isi unti kelapa, tabur kelapa juga. Jadi semuanya serba kelapa ya, dan ini dijamin tekstur rasanya itu lebih ke gurih ya teman-teman, gurih, kenyal dan wangi. Karena di sini saya menggunakan unti kelapa dengan aroma nanas ya, ditambahkan dengan jeli nanas gitu, jadi ada aroma nanasnya, jadi lebih enak, lebih kenyal, lebih gurih dan lebih wangi lagi. Apalagi ditaburin dengan kelapa parut basah yang fresh, tambah enak lagi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Ini cocok sekali ya buat ide jualan, mau dijual 1000 2000 sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Nah, sekarang ini mau kita incip-incip ya teman-teman. Kita ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, setelah dibelah itu tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, apalagi kita menggunakan unti kelapa, aroma nanas, tambah gurih dan tambah wangi lagi. Nah, sekarang kita incipin. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini enak banget. Buat ide jualan pasti laris manis dan pada suka. Nah, yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba, semoga suka dengan resepnya ya. Nah, pertama-tama di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kita langsung ke cara membuatnya. Dan ini airnya sudah mendidih. Langkah selanjutnya, di sini ada 250 gram talas bokor jenis Jepang putih, kita masukkan ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya, ini sudah matang dan sudah empuk. Langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, setelah diangkat di sini sudah saya siapkan wadah ya, kita masukkan talas yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan ya teman-teman. Biasanya kalau posisi masih panas itu mudah banget untuk dihaluskan. Dan ini tuh talasnya bagus banget ya,
dan begitu dihaluskan itu langsung hancur karena memang sangat pulen dan empuk sekali. Ini talasnya sudah mulai halus ya teman-teman, seperti ini teksturnya ya. Nah, langkah selanjutnya kita tuang. Di sini ada 300 ml santan kental, kita masukkan ke dalam wadah bersamaan dengan talasnya ya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata terlebih dahulu. Ini sudah tercampur merata. Langkah selanjutnya masukkan ada 300 gram tepung ketan putih, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya tambahkan di sini ada 300 gram gula merah yang sudah dilarutkan menggunakan 200 ml air ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada videonya ya cara bikin air gula merahnya. Jadi caranya itu siapkan gula merah lalu direbus hingga mendidih, dan setelah gula merahnya larut lalu didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin baru kita bikin adonan seperti ini ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, berhubungan di sini mengandung ada talasnya ya teman-teman, jadi masih ada gerindil-gerindilan. Untuk memastikan lebih halus ini akan kita saring ya. Kita saring, sekiranya masih ada gerindil-gerindilan kita aduk-aduk menggunakan sendok sambil ditekan-tekan seperti ini supaya turun ya teman-teman. Jadi biasanya yang gerindil-gerindilan ini itu talasnya ya, karena talasnya itu terlalu pulen sekali ya teman-teman, jadi masih agak sedikit gerindil-gerindil gitu. Nah, ini kita saring seperti ini ya. Nah, dan ini setelah kita saring ya teman-teman, jadi adonannya sudah sedikit berbeda, agak halus dan lembut seperti ini teksturnya ya. Nah, ini adonannya sudah oke, sudah pas banget. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya olesin minyak, lalu dikasih kertas roti seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh kertas biasanya buat manggang bolu, manggang roti gitu ya. Berhubungan saya tidak punya daun pisang, jadi kita menggunakan kertas roti saja. Buat teman-teman yang mau menggunakan daun pisang itu lebih bagus ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, lalu kita masukkan adonannya ke dalam kukusan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 1 jaman ya, atau hingga matang dan tanak sempurna. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 1 jaman, ini sudah matang ya teman-teman, sudah sempurna matangnya. Lalu ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, baru nanti kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya. Dan ini setelah dingin ya, setelah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya teman-teman, karena Hongkong sangat dingin sekali, jadi itu cepat dingin ya. Langkah selanjutnya ini kita pindahkan ke piring lain seperti ini ya. Ini kita tumpahkan ke wadah lain atau piring, dan kemudian kita keluarkan ini kertas rotinya.
Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan amparan daun pisang itu boleh banget ya, berhubungan di Hongkong tidak ada daun pisang. Jadi saya kasih amparan kertas roti. Itu fungsinya biar tidak terlalu lengket ya. Karena memang adonan ongol-ongol yang satu ini tuh sangat lentur, empuk, lembut, gurih, pokoknya mantap sekali ya. Nah, ini sudah kita keluarkan kertas rotinya. Langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing, mau dipotong kotak, mau dipotong dagu, mau dipotong memanjang, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, setelah selesai kita potong-potong, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih ya teman-teman. Kita taburin atau kita lumurin dengan kelapa parut kering gurih seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih yang khusus buat kue basah ya teman-teman. Jadi rasanya itu lebih gurih dan lebih wangi lagi. Nah, setelah dilumurin kelapa, lalu kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ongol-ongol talas Bogor ya. Dan ini rasanya itu lebih ke empuk, lembut ya, lentur, gurih, legit, pokoknya mantep banget. Ditaburin dengan kelapa parut kering gurih jadi lebih enak dan lebih gurih lagi ya. Nah, ini cocok sekali ya teman-teman buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau bisa juga buat hidangan acara keluarga, atau buat ide jualan juga pasti pada suka ya. Sekarang kita cobain ya teman-teman, rasanya seperti apa dan teksturnya seperti apa ketika dibelah ya. Jadi ongol-ongol yang satu ini tuh lebih ke lentur, lembut ya, dan gurih dan legit juga. Nah, sekarang ini kita belah seperti apa sih tekstur dalamnya. Nah, begitu ditarik itu molor seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Pokoknya ini dijamin enak banget. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.